Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Gus Central. Kali ini kita akan membahas tentang seputar TKI Korea ya guys. Di sini saya menanggapi dari pertanyaan dari Mbak Yulia Intansari tentang bagaimana proses Korea, berapa lama nunggunya. Ini pertanyaan nih. Belajar LPK-nya di mana dan berapa bulan, Bang, infonya. Oke, bagi infonya. Baik, kali ini saya akan membagi infonya untuk proses Korea berapa lama, kemudian belajar, kemudian dari ujian sampai pemberangkatan ke Korea. Baik, saya akan menjelaskan, simak video berikut ini. Baik, di sini ada tulisan di sini adalah 10 tahap yang harus kalian lalui bagi calon TKI Korea Selatan. Di sini adalah mungkin perincian, dan mohon maaf tulisan saya yang tidak terlalu bagus. Baik, kali ini kita akan menjelaskan yang pertama ini belajar LPK. Ada dua ya, ada LPK, kemudian ada belajar lewat mandiri. Mandiri itu adalah belajar secara diri sendiri, atau kalian hanya belajar diri sendiri ya, mungkin minjam teman bukunya atau mungkin lewat internet. Kalau LPK itu ini lembaga, jadi kalian belajarnya nanti lewat lembaga. Nah, biasanya di sini ada proses pembelajaran ya, mungkin ada bayar lah istilahnya gitu. Kemudian kalau mandiri itu ya gratis karena hanya bermodalkan mungkin internet dan lain sebagainya. Baik, untuk belajarnya sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama, Bang? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Di LPK ini tergantung kalian masuknya ya, tergantung kalian masuknya bulan apa. Karena apa? Karena SIHOM atau ujian yang Korea ya, sebelum yang kedua ini adalah ujiannya adalah 1 tahun hanya sekali ya guys. Berarti setahun hanya sekali. Jadi ujian Korea itu setahun hanya sekali. Jadi tidak 2 atau berapa, enggak, tapi setahun sekali. Berarti kalian menunggunya setahun sekali. Kalau kalian belajar di bulan Desember, maka biasanya untuk ujiannya itu di pertengahan tahun ya, di pertengahan tahun ya, di bulan Juni sekitar itu ya, mungkin Juni atau mungkin ada perubahan karena biasanya kalau SIHOM atau ujian itu menyesuaikan, biasanya di pertengahan tahun. Kalau ujiannya misal itu di bulan Juni, maka kalian belajar di bulan Desember, maka kalian hanya butuh 6 bulan sampai menunggu ujian tiba. Dan ketika kalian melaksanakan ujian yang kedua, ujian yang pertama ini namanya ujian GPT ya, ujian GPT IPS topik. Berarti langkah yang pertama kalian harus belajar terlebih dahulu, belajar bahasa Korea. Oke, bahasa Korea secara menyeluruh ya, biasanya tingkat dasar. Kemudian yang kedua kalian mengikuti ujian GPT. Nah, ujian GPT ini sebenarnya juga prosesnya lumayan ya guys, karena kalian harus bolak-balik ke kota ujian. Kalau dulu saya di Semarang, jadi harus bolak-balik ke Semarang ya untuk mengurus ujian ini. Karena bukan hanya sekedar ujian, tetapi kalian harus melengkapi identitas dan lain sebagainya. Mungkin pembayaran juga ujian seperti itu. Dan ketika ini kalian lulus, nah ketika kalian lulus, maka kalian berhak melakukan ujian yang kedua, yaitu namanya tes skill. Kalau ujian yang pertama kalian tidak lulus, maka kalian harus mengulangi di tahun berikutnya, dan itu hanya setahun sekali ya guys. Berarti kalian menunggu setahun seperti itu, dan kalian lulus, maka kalian berhak mengikuti tes skill atau namanya tes keterampilan. Nah, ini tes keterampilan ini ada beberapa ini guys. Dulu saya itu ada pin ya, mohon maaf ini karena tempatnya yang sangat sempit, saya selipkan saja.
kemudian ada ujian PIN. Nah, ujian PIN itu yang bagaimana Bang? Nah, kalian bisa yang lewat LPK ya, yang lewat LPK itu biasanya ada alatnya ya guys. Berarti PIN sudah disediakan, kemudian ada ring. Nah, kemudian ada ring. Ini kalau di lembaga itu sudah disediakan. Kalau mandiri, nah ini susahnya mandiri guys. Kalian tidak bisa latihan untuk tes skill ini karena untuk pin ring ini juga kalian harus beli kalau mandiri atau mungkin buat sendiri. Nah, karena pengalaman teman saya ada yang buat sendiri katanya gitu. Kemudian ada pin ring, kemudian ada murbaut pasang itu guys, ada pasang murbaut, jadi memasang gitu, masang gitu. Mungkin nanti saya akan searching di Google, kalau misalkan ada nanti saya akan selipkan di bagian samping ya guys. Kemudian untuk tes skill ini tidak hanya pin ring dan masang ini murbaut atau istilahnya ini aja ya guys, mungkin ada istilah lain dan saya buat istilah simpel saja. Ada pin ring dan murbaut, kemudian ada tes kesehatan ya guys, seperti tinggi badan, berat badan, tensi, kemudian ada genggaman tangan. Nah, genggaman tangannya berapa, seperti itu. Dan dulu saya terakhir itu wawancara. Jadi tes skill itu ada beberapa tahap ya, ada tes kesehatan, pin ring, murbaut ini, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara biasanya itu adalah kalian jagesuke atau perkenalan diri. Nah, perkenalan diri pakai bahasa Korea dan dilanjutkan dengan dites oleh orang Korea asli. Biasanya seperti itu untuk tes skill. Mungkin dari teman-teman yang sonbe atau senior bisa berbagi pengalaman di channel ini, silakan ya guys. Jadi ini kalian dinyatakan lulus. Jika lulus maka kalian akan mendapatkan poin 4 ini, namanya sertifikat EPS Topik. Dan jika kalian dinyatakan tidak lulus maka kalian harus mengulang 1 tahun yang akan datang. Jadi seperti itu ya guys. Berarti kalau tidak lulus maka harus mengulang 1 tahun yang akan datang. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut untuk yang lulus. Berarti kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu sertifikat EPS Topik. Nah, sertifikat EPS Topik ini bentuknya seperti apa Bang? Ya gitu. Nanti kalau di Google ada, saya selipkan ya guys. Ya oke. Bentuknya nanti saya carikan kalau misalkan ada ya guys. Saya bawa dokumen enggak ya? Saya lupa. Baik, untuk sertifikat EPS Topik berarti kalian setelah melakukan ujian yang pertama GPT sudah, komputer, kemudian tes skill sudah, kalian berhak mendapatkan namanya sertifikat EPS Topik. Nah Bang, pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah mendapatkan sertifikat EPS Topik itu menjamin berangkat Korea? Belum tentu guys. Berarti masih ada tahapan-tahapan yang banyak sekali nih. Belum tentu ya, belum tentu kalian mendapatkan sertifikat EPS Topik kalian langsung bisa berangkat Korea, enggak. Ini juga menunggu beberapa waktu ya. Untuk mendapatkan sertifikat EPS Topik dulu saya menunggu 1 bulan kalau nggak salah. Kemudian langsung ke poin 5, yaitu sending data. Jadi sending data ini kalian memberikan informasi-informasi ya sending data kalian, entah foto keluarga, kemudian kakak, itu ibaratnya kayak ngelamar gitu ya guys. Jadi kalian kayak istilahnya ngelamar pekerjaan gitulah ke kantor atau ke perusahaan, istilahnya seperti itu. Ketika kalian sudah sending data dan udah ada yang memilih ya, yang memilih adalah sajang ya guys ya, atau bos ya. Ketika kalian sudah dipilih oleh ini sajang atau bos, maka kalian akan mendapatkan namanya ini SLC ya. Ini istilah baru, silakan nanti dibawakan SLC ya, standar labor kontrak. Berarti kalian mendapatkan kontrak kerja. Berarti poin 6 ini kalian mendapatkan kontrak kerja. Dan ini kontrak kerja ini apakah menjamin kita untuk berangkat Korea? Nah ini juga
belum tentu juga, karena kontrak kalau itu tidak segera di prelim maka kontraknya akan hangus dan masuk ke roster. Seperti itu guys. Jadi ketika kalian mendapatkan kontrak, ya berdoa saja, perbanyak berdoa biar segera prelim dan terbang. Ketika kalian mendapatkan kontrak, ini menunggu berapa lama bang? Ini SLC atau kontrak ini menunggu, saya dulu menunggu 1 tahun ya guys, karena mungkin efek corona, jadi saya menunggunya 1 tahun. Dan ada yang teman-teman yang cepat 1 bulan dapat, 2 bulan dapat, ada 6 bulan dapat. Jadi belum tentu, setiap orang itu berbeda-beda tergantung bosnya yang milih, ya begitu. Ketika kalian sudah mendapatkan kontrak, kalian masuk ke poin 7 yaitu prelim education. Prelim education adalah pendidikan di yang diselenggarakan oleh BP2MI ya guys. Sekarang namanya BP2MI. Tak tulis di bawah aja, BP2MI. Dulu namanya BNP2TKI, sekarang ganti BP2MI. Nah, ini yang diselenggarakan oleh BP2MI, prelim education. Dulu saya prelim 7 hari. Ya sekitar itu 7 hari, tapi di tahun-tahun yang BP2TKI ada yang setengah bulan seperti itu, tapi sekarang sepertinya 7 hari itu kalau tidak dirubah. Kemudian prelim education sudah. Nah, mungkin ada pertanyaan, bang nunggu berapa lama? Tergantung dari pihak BP2MI. Ya kalian nanti bisa cek di website resmi ya guys, BP2MI ya. Ini websitenya resmi. Biasanya dari teman-teman yang mau ikut ujian Korea harus sudah tahu ini BP2MI. Kemudian ketika prelim education sudah selesai atau sudah dilaksanakan, kalian berhak mendapatkan ini pemberkasan dan plus MCU. Pemberkasannya sangat banyak sekali dan mungkin tidak saya jelaskan ya karena banyak sekali dan mungkin saya lupa. Dan ini MCU juga ada beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan tensi, kemudian urin dan lain-lain. Ya mungkin tidak saya jelaskan ya karena saya juga agak lupa juga. Ya teman-teman yang tahu mungkin bisa share komen di bawah. Kemudian ketika pemberkasan dan MCU, ya pemberkasan ini itu untuk mendapatkan visa ya guys. Berarti visa kerja ke Korea. Nah seperti itu, menunggu ya guys. Dulu saya menunggu sekitar 1 bulan, jadi menunggu 1 bulan. Nah kemudian saya ini sebelum penerbangan itu dikarantina 2 hari karena masih efek corona ya guys, efek corona, karantina 2 hari di Wisma Hijau ya mungkin sekarang kalau tempatnya berubah saya juga tahu karena itu yang ditunjuk oleh BP2MI. Silakan langsung ada pengumuman apapun silakan lihat langsung di BP2MI. Dan ketika dikarantina sudah, kalian berhak terbang ke Korea. Situ. Mungkin itu penjelasan saya yang mungkin terlalu ribet dan banyak sekali mungkin coretan-coretan. Ada pertanyaan dan komen, silakan komen di bawah, dan mungkin ada pertanyaan silakan juga komen di bawah, dan ada yang menanggapi silakan juga komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe jika Anda menyukai channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya berdoa bagi teman-teman calon TKI Korea Selatan yang belum berangkat semoga segera berangkat, dan teruslah berdoa, dan jangan sampai kalian putus berdoa, jangan sampai kalian putus asa, pokoknya terus berjuang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Korea.